Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kang Dip Channel. Baby, it's whatever. All this ever but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. No man to tell me. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini Kang Dip mau kasih tip and tricks bagi kalian yang ingin membeli motor bekas atau motor second. Karena kemarin Kang Dip ya cari-cari motor second, harganya tuh agak lumayan, ditambah motor baru mungkin sekarang harganya lagi melonjak ya, naiknya lumayan. Kayak contoh aja kayak Beat Deluxe tuh di Bandung harganya hampir berapa ya, 19.500.000. Dan akhirnya Kang Dip tuh cari-cari motor second tuh tahun 2018, kisaran di harga ya bisa dibilang murah sih enggak, cuman ya sesuai dengan keadaannya. Jadi Kang Dip tuh kemarin dapat motor di harga 11 juta sekian lah gitu ceritanya, teman. Nah, Kang Dip punya tip and tricks buat kalian yang lagi kebingungan buat cari motor second, ya minimal nggak terlalu ketipu-tipu banget lah. Kalau Kang Dip ya kalau cari motor, kalau cari yang mulus ya mana mungkin ada namanya motor second, ya pasti ada minusnya. Tapi biar meminimalisir minusnya itu seperti apa, yuk ikutin terus videonya yuk. Nah, jadi kan Kang Dip tuh udah punya Beat Street sama si Karat lagi di bengkel. Nah, ini Beat Street tuh dipakai sama istri ya buat kegiatannya sehari-hari, karena dia tuh kalau sore suka nge-gym. Nah, ini kemarin motor Beatnya yang Kang Dip baru beli ya. Nah, jadi teman-teman, kalau Kang Dip ya biasanya kalau cari motor tuh dibiasain dari pandangan pertama tuh enak nggak tuh motornya dilihat sebelum kita pakai. Jadi kalau misalkan motornya udah nggak enak buat dilihat ya Kang Dip biasanya langsung skip atau ya basa-basi lah sama yang punya barang, lihat lagi yang lain. Nah, jadi yang pertama mesti dicek ya kalian ingat dari penampilan dulu aja kayak gimana. Kalau misalkan body ada lecet ya itu namanya motor second, ya wajar lah menurut Kang Dip. Yang pertama mesti dilihat ya dari bagian sini, biasanya Kang Dip ngecek dari bagian knalpot hitamnya tuh gimana. Nah, kalau ini kan ke tangan nggak begitu hitam, berarti proses pembakarannya masih wajar ya, nggak ada kayak di head ada yang bocor atau piston udah kena. Jadi di bagian knalpot ini masih pembakarannya masih bagus lah. Terus setelah dari sini Kang Dip biasanya ngecek ke bagian bawah mesin ya. Tapi kalau di motor ini sih kelihatannya ini mesinnya belum pernah kebongkar sama sekali. Tapi tampilannya standar gini, mesinnya ada oli bocor atau pernah dibongkar. Tapi dilihat dari bagian crankcase ini sih kayaknya ini masih bawaan pabrik, belum pernah diapa-apain. Yang garis tengah ini nih teman-teman nih. Nah, dari sini baru ngecek ke bagian bawah apakah ada rembes oli ataupun apa. Ini kan kering, meskipun kotor tapi kering kan, nggak ada kayak basah bekas oli ataupun apa. Ini berarti motornya aman dan mungkin tidak pernah terbongkar sama sekali untuk bagian mesinnya ya. Nah, dari sini dari knalpot mesin udah, selanjutnya bagian eksterior ya, eksterior udahlah. Kalau misalkan kayak gini nih, Kang Dip kan nemuin kejanggalan dari belakang ada strippingnya dan yang depan nggak ada. Jadi usahain tanya ya sama yang jual ini kenapa nggak ada strippingnya. Nah, ternyata penjualnya tuh bilang bahwa motor ini tuh bekas jatuh dulu daripada apa ya, di repaint. Alhasil dia tuh beli bagian body ininya baru. Kalau nggak salah bodi bagian ini tuh kemarin dia beli katanya 400 sekian lah, agak lumayan juga kan. Yang standarnya Kang Dip bawa juga yang bekas jatuhnya. Nah, jadi ya lumayan lah dapat bodi baru, meskipun ya strippingnya nggak ada. Nanti paling Kang Dip tinggal beli stripping atau mau dipolosin semua. Nah, dari eksterior kan udah ada kejanggalan kayak gini nih, si yang jual udah jelasin kayak gitu ya nggak ada jadi masalah lah buat Kang Dip, karena
namanya motor second ya pasti ada, tapi tergantung crashnya juga seperti apa ya dilihat. Kalau misalkan crashnya sampai kesini-sini diganti ya kelihatan lah posisi stangnya kayak gimana. Kalau ini sih posisi stangnya masih aman ya, nggak ada masalah tuh, masih lurus kanan kiri, ini tengahnya jok tuh gak ada masalah. Terus setelah sini dilihat ya bagian kaki-kaki, shockbreaker, depan belakang ada bocor nggak, ada oli nggak. Kalau misalkan kering ya aman, nggak ada bocor. Jadi kalau misalkan ada minus kayak gitu tuh ya kesempatan emas kalau Kang Dip bisa nego buat barangnya lebih jauh lagi, meskipun nggak negonya nggak terlalu jauh-jauh banget ya, karena kita juga harus menghargai sebagai pembeli ke penjual di kayak gini. Shocknya kan bersih, aman, berarti ini shockbreaker depan nggak ada masalah. Terus lihat bannya masih baru ya, lumayan ini nilai plus. Jadi Kang Dip nggak usah beli ban lagi nih, meskipun pakai ya ban bukan bawaan pabrik, ini pakai Maxxis harusnya sih lebih enak ya. Terus kalau misalkan ada info bekas jatuh, kalian usahain lihat ban belakang sama depan tuh center ya, di posisinya di tengah. Jangan sampai posisinya tuh ban depan sama belakang nggak lurus. Oh, ini kan masih lurus lah, kelihatan lah. Kayak gini juga udah kelihatan, berarti bagian segitiganya aman, stangnya juga kita lihat center dari sini aman tuh. Pokoknya usahain di test ride dulu lah, rasa berkendaranya tuh seperti apa. Kalau misalkan ya masih enak, nggak jadi masalah, langsung bungkus, sudah yakin ngeliat kayak gini nih belum pernah dibuka, ini berarti kan motor harian yang nggak dianeh-anehin lah, aman intinya tuh. Terus kita lihat kilometernya tuh, kilometernya masih 22.400, ini masih kilometer wajar. Sekarang 2019 2022 ya, bisa dibilang ini motor udah 4 tahun mungkin, hampir 4 tahun ya, 3 tahunan lah. Kilometer 22.000 itu kilometer yang sangat wajar teman-teman. Jadi patokannya tuh dilihat di buku servis saja, di buku servis resminya Honda kan biasanya kalau di buku servis tuh servis per tahun adalah keterangannya di situ 12.000 km ya, kali 3 aja, kali 3 kan 36.000 ya, tohnya ini masih 22.000 ya. Intinya kilometer wajar dari motor yang dipakai harian di si Honda buku pedoman itu 36.000, ini 22.000 ya, masih di bawah pemakaian rata-rata harian. Itu tandanya ini motor bukan motor capek atau kayak Gojek kayak gitu lah. Ini kayaknya motor cuma dipakai kantor doang. Terus ya ngecek kayak gini lah minus-minusnya mah, yang kecil-kecilnya mah. Klakson, terus nyalain mesinnya, dengerin ada suara aneh nggak. Nah selanjutnya dari sini, setelah dari sini udah nyala mesin, Kang Dip selalu dibiasain untuk tahu kompresi motornya masih bagus atau enggak. Kang Dip suka tutup bagian knalpot ini, nggak apa-apa pakai tangan. Nah kalau misalkan mati kayak gitu berarti bagian head atau klep piston itu nggak ada yang bocor. Yuk kita nyalain lagi sekali lagi ya. Jadi kalau Kang Dip ngeceknya kayak gini nih, ngecek mesin yang paling mudah menurut Kang Dip ya, nyalain motor, tunggu idolnya habis, turun. Kan kalau injeksi itu biasanya idolnya naik dulu terus turun. Nah udah turun, tutup aja pakai tangan kayak gini nih. Nah ini nembak nih. Nah ini berarti kompresinya masih aman. Berarti udah sih itu aja kalau tips dari Kang Dip. Dari bagian CVT nggak ada suara yang aneh juga sih. Kalau misalkan bagian sini ada suara aneh ya paling ada perbaikan kayak P-slide. P-slide itu yang di bagian tutup rumah lolot tuh yang hitam-hitam 3 tuh paling itu yang diganti. Terus ya bagian dalam kan kita nggak bisa cek, minimal kalau kedengarannya adem kayak gini ya udah nggak ada masalah motornya. Shockbreaker nggak ada yang bocor kan ya, kelihatan tuh bagian mesin nggak ada yang rembes, nggak pernah dibuka ini nih, aman tuh.
kemarin tuh jadi datangnya motor tuh malam, hujan, Kang Dip baru cuci ya ala kadarnya, nggak begitu bersih karena malam-malam juga. Nah next kita bersihin dulu motornya ya, kita cek lagi sekali lagi nih. Tuh nggak panas kok, tuh aman berarti kompresinya tuh, ini nggak hitam, pembakarannya masih bagus. Ya teman-teman, kalau misalkan ada minus di bagian eksterior kayak body ini kayak gini ya, ini mah hal yang wajar karena kalian harus ingat ya, kalau beli motor second tuh pasti ada minusnya. Intinya dua teman-teman, kalau misalkan orang jual motor antara butuh duit atau motornya ada kendala. Yang mudah-mudahan Kang Dip dapat motor yang jualnya butuh duit, bukan ada kendala. Ya hasilnya kayak gini nih. Ya minus kayak gini mah wajar lah, namanya motor second dipakai juga. Kalau misalkan kalian pengen motor yang mulus ya ada harga yang lebih, ada uang yang harus lebih dibayarkan gitu. Kalau namanya motor pengen mulus beli dealer, udah kan pengen yang mulus banget kalian bisa ke showroom aja beli motor baru, ya nggak akan ada minus kayak gini. Ini minor sih, bagian kecil. Dengan harga Kang Dip dapat kemarin segitu ya, Kang Dip rasa worth it sih. Ini tinggal dipoles juga, yang minus lecet dikit nanti hilang kok. Tinggal di salon aja, karena berhubung ini motornya mau dipakai jadi Kang Dip nggak akan di salon dulu ya. Jadi teman-teman gitu aja tip and trik dari Kang Dip bagi kalian yang bingung buat beli motor second, yang mesti dicek apa aja. Oh ya, satu lagi Kang Dip nambahin, yang kalian mesti cek surat-surat ya. Setelah ngecek PC kalian pastiin surat-suratnya lengkap, STNK BPKB, pajaknya jalan, terus nomor rangka sama nomor mesin tuh akur. Kalian bisa cek kalau si Beat sih biasanya nomor rangkanya tuh di bagian jok ya, jok dekat lampu ini, lampu rem. Nah untuk bagian nomor mesinnya ada di bagian bawah blok CVT. Jadi kalian cukup pastiin nomor mesin sama nomor rangkanya itu akur sesuai STNK dan BPKB. Nah setelah itu kalau misalkan kalian rasa harganya kemahalan, ya sama penjual bisa dinego-nego dikit lah, bicarain dengan baik. Negonya ingat harus sopan ya teman-teman ya, karena kalau misalkan kita jadi penjual dinego sadis gitu kayak gimana gitu kesannya. Jadi saran Kang Dip, kalau kalian mau nego jangan via WA atau via DM, via apa, kalau marketplace Facebook tuh dari via Facebook Messenger ya. Kalau misalkan kalian suka barangnya, coba janjian ketemu, setelah lihat barang baru kalian nego. Biasanya kalau misalkan udah cek barang kan pemilik unitnya juga ya udah cek barang, minimal tahu barangnya ya barulah nego. Sekarang kalau misalkan belum lihat unitnya kalian udah nego barang, ngapain kayak beli kucing dalam karung. Jadi ya cek fisik dari pandangan pertama, terus cek mesin, knalpotnya pegang, hitamnya lumayan atau enggak. Kalau misalkan kayak tadi Kang Dip aman, ya udah nggak ada masalah. Terus dari body yang minus dikit nggak jadi masalah, karena namanya motor second ya pasti ada minusnya, nggak mulus, kecuali emang motor nggak pernah dipakai. Tapi yang nggak pernah dipakai pun pasti selalu ada minusnya ya, entah baret entah apa ya. Jadi tips dari Kang Dip sekian aja buat kalian. Jangan lupa support channel Kang Dip ya dengan cara like, comment, subscribe. See you the next video. Bye bye.